Karena kan seharusnya dengan kata-kata 2-3 hari dalam 1 minggu dituangkan dalam akta perjanjian, dibaca oleh kedua belah pihak yang sudah cakap melakukan perbuatan hukum dan sudah dewasa, ditandatangani. Harusnya kan terekam dalam memorinya kita kalau memang kita itu bagus, kita itu beretikat baik. Aku ternyata memiliki kewajiban untuk menyerahkan anak-anak ini dalam 1 minggu 2-3 hari kumpul sama ayahnya. Bentar, kartu kredit Mas Ruben dikasih ke Mbak Sarwenda. Artinya yang saya tidak tahu apakah kartu kreditnya Ruben Onsu diberikan kepada S. Tapi yang pasti kalau menurut Ruben ada pembelanjaan kartu kredit yang katanya itu adalah pembelanjaan yang juga berkaitan dengan anak-anaknya, itu semuanya dibebankan kepada Ruben. Jadi selain uang nafkah yang 200 jutaan itu, kos-kos lain juga Ruben bayarkan gitu, termasuk kartu kredit ya. Belum lagi kalau misalnya anaknya mau nonton konser gitu ya, terus tiket-tiket pesawat segala macam ya. Itu semua masih Ruben yang tanggung. Nah, jadi sementara Ruben merasa tidak mendapatkan privilege. Betul. Sebagai seorang ayah untuk berkumpul dengan anaknya. Nah, cobalah sekarang kita ajalah misalnya gitu. Kita membayari yang namanya uang sekolah anak untuk kepentingan anak. Tapi kita tidak pernah merasa kita seperti punya anak gitu loh. Karena tidak pernah diberikan waktu untuk ketemu. Karena kan seharusnya dengan kata-kata 2-3 hari dalam 1 minggu dituangkan dalam akta perjanjian, dibaca oleh kedua belah pihak yang sudah cakap melakukan perbuatan hukum dan sudah dewasa, ditandatangani. Harusnya kan terekam dalam memorinya kita kalau memang kita itu bagus, kita itu beretikat baik. Aku ternyata memiliki kewajiban untuk menyerahkan anak-anak ini dalam 1 minggu 2-3 hari kumpul sama ayahnya. Mengenai masalah hari itulah kita harus berdiskusi dan berkomunikasi kan begitu. Hari apa bisanya kan tinggal ngomong-ngomong aja. Tapi itu udah dilakukan sebenarnya. Ruben sudah melakukan untuk menanyakan hal itu, tapi kan selalu anak-anak sibuk. Anak-anak begini, anak-anak begitu. Kalau anak-anak sibuk, kenapa Mas Ruben tuh nggak akhirnya mungkin ngantar jemput les atau apa? Karena untuk mengantar jemput pun kan harus tahu dulu kan dari ibunya. Jadi Ruben harus tanya sama babysitternya gitu loh. Hari ini siapa yang mau ngantar Cici kan begitu. Saya mau ngantar, sebentar dulu Pak. Tanya ibu dulu kan sebenarnya kan begitu. Udah keburu les anaknya ya. Jadi seperti itu. Jadi harus minta izin gitu. Ada birokrasi dan ini yang saya tidak mengerti. Kenapa seorang ayah pun harus memiliki birokrasi ketika ingin bertemu dengan anaknya gitu loh. Sementara ada orang lain yang belum punya ikatan apapun. Ruben melihatnya kok ini nggak ada birokrasi, malah justru ada upaya patut diduga ingin didekatkan kan begitu. Nah jadi inilah yang kemudian akhirnya Ruben merasa terus kayak seperti kok nggak adil ya. Artinya dia melaksanakan kewajibannya, tapi bahkan melebihi dari apa yang seharusnya dia lakukan. Ya karena kalau misalnya tetap seperti waktu berumah tangga biaya-biayanya bahkan mungkin lebih. Apa bedanya? Artinya itu ada perceraian dengan nggak ada perceraian. Tapi bagus banget ya, tidak tinggal di rumah itu bayar gaji sopir, listrik dan segala macam. Ya, itulah yang dilakukan oleh Ruben. Ya, kalau memang misalnya kita bilang Ruben baik, ya baik. Tapi intinya Ruben hanya ingin berupaya memberikan yang terbaik. Bang, berarti sebelum akhirnya si mantan istri ini punya kekasih baru, pertemuan dengan anak itu udah jarang banget ya. Ketambahan ini, mungkin Mas Ruben sebenarnya bukan cemburu tapi lebih double. Loh, artinya bukan cemburu kan, ini kan bicara mengenai masalah kekecewaan. Jadi coba kita bisa bedakan antara kecemburuan dengan kekecewaan. Ya, kalau kecemburuan itu kan seperti ada suatu persaingan. Ya, cemburu. Kenapa ini membanding-bandingkan kan gitu ya. Bukan hanya membanding-bandingkan, mungkin juga ada emosional di situ. Ini kan Ruben tidak emosional. Karena kalau memang misalnya dia cemburu, dia mungkin bisa jumpai langsung itu si laki-laki kan begitu artinya kan. Tapi ini kan tidak. Ini hanya lebih pada kekecewaan. Kenapa dia sebagai seorang ayah selalu diperlakukan, dalam tanda petik diperlakukan layaknya seperti orang asing, sementara orang asing diperlakukan layaknya seorang ayah kan gitu. Nah, peran itu kan harusnya kan yang menjadi kontrolnya kan adalah orang tua yang ada di sekitarnya, orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak. Anak-anak itu kan makanya dia dikasih di bawah pengasuhan kan karena memang dia belum bisa berpikir baik benar, belum bisa melihat sesuatu dengan cara yang clear, sehingga akhirnya harus ada pendampingan dari orang dewasa gitu loh. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang anak itu pasti ya patut diduga itu adalah merupakan arahan dari atau didikan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya kan begitu.
Itu sudah pasti. Nggak mungkin ada anak-anak misalnya mengerti sesuatu tentang hal-hal yang kita sekarang kadang kaget ya, kok dia sudah paham yang ini seperti itu. Kita kalau punya anak kecil juga ya, itu kan karena lingkungannya. Iya, dia mengamati ya. Dia lingkungan, mendengar, mengamati, kemudian dia diarahkan. Kan pasti kan dia diarahkan, jangan ini ya, jangan begitu. Misalnya anak-anak ketika biasanya anak-anak itu kan banyak gerak tuh. Ya kalau misalnya kita bawa ke mall kemana-mana, mungkin suka sentuh-sentuh barang, lari-lari. Kan orang tuanya yang berperan dari awal sudah mendidik anak itu, jangan bergerak, jangan begini, jangan suka ini. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak itu kan cenderung itu pasti adalah arahan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Tapi Mas Ruben pernah mendengar selentingan atau apa yang seperti ibaratnya ada doktrin-doktrin ke anak bahwa lebih ini Dedi kamu nih, Dedi Gio gitu-gitu, pernah ada? Ya, Ruben tidak ini ya, secara langsung tidak pernah menjelaskan tentang hal itu ya. Tapi secara implisit sih patut diduga Ruben juga mengerti bahwa mungkin ada hal-hal yang seperti itu. Ya ada artinya itu framing-framing yang membuat dia sebagai posisinya sebagai ayah itu mungkin suka dikecilkan dan dijatuhkan. Karena aku sering nonton live-nya tuh bahkan kedua putrinya kalau ngejawab pertanyaan netizen tuh udah ini Dedi aku kayak gitu-gitu. Ya itu. Jadi kan itu kan kerarahan kan. Dari kan nggak mungkin anak-anak punya inisiatif sendiri memanggil laki-laki yang dekat dengan ibu langsung Dedi, kan nggak mungkin. Iya. Jadi kan pasti ada arahan. Uncle. Atau ini pasti ada arahan, patut juga pasti ada arahan. Nah, jadi itu. Nah, jadi itu ya Ruben ya hanya menyayangkan saja kan itu karena kan. Kenapa nggak ditegur ya? Karena gini dia. Kalau kita lihat bahwa di ruang publik saja mereka ya tidak segan-segan gitu ya, mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya, tidak sepatutnya tentang Ruben ya. Tapi kan mereka lakukan. Ya, ada deskripsi tertentu yang sebenarnya nggak pantas tentang sosok Ruben, seperti misalnya Chong, misalnya, ya, seperti menyebut nama hewan gitu misalnya. Tapi tetap mereka lakukan. Nah, jadi orang berpikir ya, wajar orang berpikir kalau di ruang publik saja mereka berani menyuarakan, menunjukkan sikap yang tidak pantas itu, kan tidak mungkin hal itu juga tidak dilakukan di ruang yang tertutup, ya, yang tidak terpublikasi. Nah, dan itu juga kan mungkin yang membuat anaknya jadi enggan juga untuk bertemu dengan ayahnya, kan gitu ya. Jadi ketika komunikasi dengan ibunya itu sudah mulai Ruben merasa tidak ada respon atau tidak ada ruang untuk diberikan supaya anak-anak itu diberikan waktunya 2-3 hari sesuai dengan apa yang disepakati. Akhirnya kan S itu melemparnya kan tanya aja anak-anaknya sendiri. Tapi ditanya nggak anak-anaknya? Ditanya. Kan itu yang saya katakan itu ditanya sama anak-anak itu yang di chatnya di April, jawabnya di Mei. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.